Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La khawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, mari kita lanjutkan belajar ayat tersirat ilmu kebenaran dengan tema zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Pemahaman yang akurat mengenai hakikat dari zakat akan memberikan manusia arah yang lebih jelas mengenai tujuan yang tidak dicapai ketika Allah memberikan perintah untuk berzakat. Membersihkan. Apa yang dimaksud dengan zakat menurut ilmu kebaikan? Secara bahasa artinya yang membersihkan atau memurnikan. Harta tertentu yang wajib dikeluarkan orang Islam untuk diberikan kepada mereka yang dianggap membutuhkan atau berhak menerima. Pemberian sebagian harta sebagai pajak atau sebuah kewajiban bagi muslim. Zakat berlaku sebagai kewajiban kepada manusia yang telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu dengan jumlah kekayaan di atas sebuah nilai minimum. Siapakah yang berhak menerima zakat? Kedelapan pihak yang disebutkan di samping tertera dalam surat At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya atau budak, ghorimin, dan fi sabilillah. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Zakat. Apa saja jenis zakat? Yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal jumlahnya berdasarkan persentase atau persen dari harta atau hasil niaga yang dimiliki oleh individu. Zakat fitrah dilaksanakan menjelang Idul Fitri, jumlahnya tetap setara dengan 3,5 liter makanan pokok. Pengumpulan. Siapa yang mengumpulkan zakat? Di beberapa tempat zakat dikumpulkan dan distribusikan oleh pemerintah atau negara. Di tempat lain, zakat merupakan keputusan pribadi sehingga pengumpulan dan pendistribusiannya dilakukan oleh badan atau individu khusus yang dianggap dapat melaksanakannya. Imbalan dan hukuman. Mengapa manusia melaksanakan zakat? Karena sudah menjadi kewajiban mutlak jika secara sadar menolak akan menjadi atau dianggap kafir. Karena jika tidak dilaksanakan akan dihukum oleh Allah di akhirat. Karena merupakan cara untuk menyucikan pendapatan atau kekayaan manusia dari cara-cara yang tidak halal. Karena jika dilaksanakan akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Intinya, karena terdapat imbalan atau hukuman atau efek positif yang diantisipasi oleh manusia yang melaksanakan. Zakat. Bagaimana pertimbangan ilmu kebenaran dalam hubungannya dengan zakat? Bahwa seluruh ajaran agama yang diturunkan melalui utusannya dari manusia mengajarkan ketika seorang manusia diberikan kelebihan rezeki agar mau memberikan sebagian rezekinya kepada orang lain yang membutuhkan, untuk memotivasi manusia agar mau memberikannya dengan ikhlas atau tulus, maka diiming-imingi imbalan pahala surga.
penghapus dosa, dan atau pengganti lebih banyak lagi dari yang dikeluarkan. Sayangnya, nafsu manusia membiaskan hal ini, menjadi seolah-olah Allah lah yang membutuhkan manusia untuk menyisihkan sebagian hartanya. Manusia cenderung enggan untuk memikirkan lebih dalam lagi ilmu maksud dan tujuan di balik perintah Allah tersebut. Menyucikan. Mengapa Allah memerintahkan manusia melaksanakan zakat? Sebagai latihan, upaya untuk mengikis rasa aku manusia terhadap harta. Karena alam semesta dan seisinya, atau dalam hal ini secara spesifik, harta manusia, sejatinya milik Allah dan akan diambil kembali kapanpun Allah berkehendak. Karena harta merupakan bagian dari ujian kehidupan, bukan imbalannya. Sebagai latihan bagaimana melahirkan manfaat dari segala hal yang manusia punya dan bisa lakukan. Karena melahirkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, lahir dan batin dengan niat karena Allah semata, bermodalkan sadar, tabah, dan sabar, merupakan bagian dari tujuan utama manusia diturunkan ke alam nyata menjadi pemimpin atas nafsu. Pembiasan. Mengapa latihan? Zakat merupakan salah satu cara membiasakan manusia melepaskan hal-hal yang sejatinya buatan Allah yang biasa dituhankan oleh manusia, yaitu harta. Zakat memberikan contoh kepada manusia salah satu cara memanfaatkan hal-hal yang berada di bawah pilihan manusia agar lebih bermanfaat, agar tidak terpengaruhi keserakahan atau nafsu. Zakat sejatinya merupakan latihan, karena sepanjang hidup manusia akan banyak situasi di mana manusia bisa memilih untuk melepaskan rasa kepemilikan terhadap hal-hal yang dicintainya, karena lebih bermanfaat untuk dilepaskan. Akal sehat. Bukankah sebagian manusia memahami atau mampu mengambil kesimpulan bahwa terdapat manfaat-manfaat dari zakat di samping kedudukannya sebagai perintah Allah atau ibadah? Menanamkan sifat kemuliaan, toleran, dan kelapangan dada. Menanamkan sifat belas kasih dan lembut kepada yang tidak punya. Menuai cinta dan hormat dari masyarakat, membantu fakir miskin yang mayoritas di sebagian besar belahan dunia, mengurangi kecemburuan sosial, memacu pertumbuhan sosial, dan memperluas peredaran uang atau harta. Bagaimana ilmu kebenaran melihat hal ini? Pembiasan nafsu. Segala perbuatan manusia, baik yang dilakukan dengan pertimbangan akal sehat, akal dan pikir, maupun emosi yaitu rasa, dapat dikotori oleh nafsu yang letaknya memang lebih dekat ke hati. Proyeksi manfaat menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleransi, dan kelapangan dada bagi pelaku zakat, menuai cinta dan kehormatan dari masyarakat sesuai dengan tingkat pengorbanannya. Pembiasan nafsu. Manusia digiring untuk berpikir bahwa sifat kemuliaan, toleransi, kelapangan dada, cinta, dan kehormatan hanya mungkin ada ketika seorang manusia mampu memberikan harta atau kaya. Yang miskin dan tidak mampu memberi tidak mungkin dihormati. Setiap tindakan manusia pasti akan mendapatkan pujian, mendapatkan ujian kemurnian niat dari Allah. Manusia yang tidak sadar bahwa rezeki merupakan bagian dari ujian bukan imbalannya, tidak akan menjadi mulia, toleran, dan lapang dada. Meskipun melaksanakan zakat, kebanyakan justru menjadi sangat takut, menjadi miskin karena kekayaan menjadi Tuhannya. Contoh pembiasan nafsu. Apa contoh kejadian yang menggambarkan pengaruh nafsu? Orang kaya, yaitu pemberi zakat, jika terpengaruh oleh nafsu rasa aku,
mereka akan langsung merasa memiliki atau berjasa terhadap keberlangsungan orang yang miskin. Jika diuji dengan berkurang hartanya secara signifikan, ia akan gengsi atau rasa minta puji untuk berhenti berzakat karena takut dianggap miskin. Orang miskin, penerima zakat, jika terpengaruh oleh nafsu rasa aku, mereka akan merasa bahwa orang yang kaya memiliki kewajiban untuk selalu menyokong mereka dalam kehidupan, sehingga tidak mau berusaha. Jika diuji dengan bertambah hartanya secara signifikan, ia akan alergi atau rasa suci. Ada perasaan benci terhadap orang-orang yang miskin. Sifat kemuliaan, toleran, kelapangan dada, kesadaran akan hakikat cinta dan kehormatan yang sebenarnya hanya bisa tertanam ketika manusia mampu melepaskan rasa aku terhadap hal-hal yang dicintainya, dituhankannya dalam ujian kehidupan. Penipuan nafsu. Segala perbuatan manusia, baik yang dilakukan dengan pertimbangan akal sehat, akal pikir maupun emosi atau rasa, dapat dikotori oleh nafsu yang letaknya memang lebih dekat ke hati. Proyeksi manfaat, menanamkan sifat belas kasih dan lemah lembut para pelaku zakat terhadap mereka yang tidak punya atau miskin. Membantu fakir miskin yang merupakan mayoritas penduduk dunia, mengurangi kecemburuan sosial. Pembiasan nafsu. Manusia diberlupa bahwa terdapat maksud dan tujuan tertentu di balik kehendak Allah akan kaya atau miskinnya seorang manusia yang sebenarnya bisa digali jika manusia mau. Manusia yang tidak menyadari bahwa ada maksud dan tujuan tertentu di balik kaya atau miskinnya seorang manusia tidak akan mampu lulus diuji. Misalnya ketika perbuatannya dibalas dengan air tuba atau tidak mendapatkan apresiasi cukup sebagai ujian keikhlasan dari Allah dalam kehidupan, pasti akan mengungkit-ungkit pengorbanannya. Contoh penipuan nafsu. Apa contoh kejadian yang menggambarkan pengaruh nafsu rasa suci? Orang kaya atau pemberi zakat, jika terpengaruh oleh nafsu rasa suci, mereka akan merasa lebih suci atau superior jika dibandingkan dengan penerima zakat atau bahkan dibandingkan dengan pemberi zakat lain yang jumlahnya lebih kecil. Jika diuji dengan dibuka aibnya, mereka akan menolak untuk mengaku salah, merasa berhak untuk menutupi boroknya dengan cara apapun. Orang miskin atau penerima zakat, jika sudah parah terkendali nafsu, rasa suci, mereka akan merasa lebih suci atau superior di hadapan Allah dibandingkan dengan pemberi zakat karena bisa menerima rezeki tanpa perlu bekerja. Jika diuji dengan diberikan kesuksesan, entah bagaimana bentuknya, mereka akan semakin merasa disayang oleh Allah, sehingga sangat sulit untuk introspeksi diri, semakin arogan tanpa dasar. Sifat belas kasih dan lemah lembut yang mengutamakan jasmani luar manusia akan sangat mudah dibelokkan oleh nafsu, sehingga tidak manfaat membantu orang lain dan menanggulangi kecemburuan sosial yang tepat harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan bahwa di dalam hati setiap manusia terdapat nafsu. Pembelokan nafsu. Segala perbuatan manusia, baik yang dilakukan dengan pertimbangan, akal sehat, akal pikir, maupun emosi rasa, dapat dikotori oleh nafsu yang letaknya memang lebih dekat ke hati. Proyeksi manfaat, memacu pertumbuhan ekonomi pelaku zakat, mengharap berkah melimpah, mendukung kekuatan dan mengangkat eksistensi kaum muslimin, memperluas peredaran harta benda atau uang sehingga semakin luas masyarakat yang bisa mengambil manfaat. Pembiasan nafsu, manusia digiring untuk berpikir bahwa harta yang dimiliki murni merupakan hasil kerja keras dan kepintaran dirinya sendiri, sehingga cenderung takabur dan menyaingi Allah ketika diuji dalam kehidupan. Manusia tidak sadar bahwa perintah berzakat
bertujuan untuk mengurangi rasa aku atau kepemilikan manusia akan harta yang sejatinya bisa kapan saja diambil kembali oleh Allah. Tidak akan mampu lulus ujian kehidupan atau ikhlas ketika harapannya terhadap proyeksi manfaat harta tersebut tidak tercapai. Contoh pembelokan nafsu. Apa contoh kejadian yang menggambarkan pengaruh nafsu rasa minta puji? Orang kaya atau pemberi zakat, jika dikendalikan nafsu rasa minta puji, mereka akan melakukan berbagai cara agar zakatnya diketahui oleh masyarakat luas, semakin memupuk nafsu di dalam hatinya. Jika diuji dengan tidak mendapatkan apresiasi yang cukup atau tidak sesuai harapan, mereka akan selalu mengungkit-ungkit pengorbanannya. Orang miskin atau penerima zakat, jika dikendalikan nafsu rasa minta puji, mereka akan melakukan berbagai cara agar tidak menerima zakat. Gengsi disebut sebagai orang yang tidak punya, meskipun anak dan keluarganya benar-benar membutuhkan. Jika diuji dengan mendapatkan rezeki, mereka akan mengutamakan ibadah yang bisa dilihat banyak orang daripada memenuhi kebutuhan utamanya. Dengan modal kesadaran bahwa kelebihan atau kekurangan rezeki merupakan bagian dari ujian dan kemuliaan di hadapan Allah, letaknya di dalam hati atau keikhlasan. Pemberi zakat tidak akan sombong meskipun kaya raya, sementara penerima zakat tidak akan minder atau rendah hati meskipun fakir miskin. Korsleting. Apa alasan utama terjadinya pembiasan, penipuan, dan pembelokan oleh nafsu tersebut? Karena ibadah dianggap merupakan kebutuhan Allah, bukan manusia. Akibatnya manusia tidak terpikir sama sekali apa manfaatnya bagi diri manusia sendiri. Akibatnya manusia hanya melakukannya ketika ada maunya kepada Allah. Karena Allah dianggap bodoh, tidak mengetahui isi hati manusia. Akibatnya manusia menganggap bisa membersihkan harta yang diperoleh dengan cara yang haram. Akibatnya manusia menganggap bisa memanfaatkan celah-celah dalam perintah atau larangan yang diberikan Allah. Manusia terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat pemujaan Allah terhadap Allah tanpa substansi yang jelas dan pemahaman yang mencukupi, sehingga semua ibadahnya terhenti di mulut. Demikian belajar ayat tersirat. Kita akhiri, kita lanjutkan ke tema berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.